Hai guys, selamat malam dan selamat sore. Terima kasih klik video ini. Apa kabar kamu semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Dan kita untuk konten kali ini kita stop untuk Piala Dunia ataupun volley atau apapun itu. Sebab ada salah satu video yang menarik perhatianku. Ada salah satu subscriber ini dia menghantar kepada IG saya dan saya melihat video tersebut. Yang ini adalah kisah nyata guys yang didatangkan daripada ulama asal Indonesia. Nih walaupun telah lama wafat, beliau datang ke Palestina langsung untuk menolong umat Islam nih. Masya Allah guys. Tiap kali kita tengok video ini saya tahu kita akan dapat pahala yang melimpah dan semoga video ini memberikan kesadaran kepada kita dan memberikan doa-doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi tak lama malah, let's go to the video. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang karomah kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Apa karomah yang dimiliki beliau? Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Semoga yang melihat video ini juga diberikan pahala Syekh yang Muhammad Zaini bin berganda-ganda. Abdul Amin. Ghani, atau yang kita kenal sebagai Abah Guru Sekumpul, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau dilahirkan Desa Tunggul Irang Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya pada tanggal 11 Februari, tahun 1942 Masehi. Atau bertepatan dengan tanggal 27 Muharram, tahun 1361 Hijriah. Masya Allah. Beliau juga merupakan keturunan yang ke-8 dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, atau yang biasa dikenal sebagai Datuk Kalampayan. Wah, ini saya baru tahu ya guys. Semasa hidupnya, banyak orang yang mengagumi dakwah Abah Guru Sekumpul. Hal tersebut dikarenakan dakwah beliau yang lemah lembut, serta terikat dengan sunnah Nabi Muhammad. Masya Allah. Nama besar dari Abah Guru Sekumpul sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, Abah Guru Sekumpul dikenal seluruh jazirah Arab, bukan hanya di Nusantara saja. Abah Guru Sekumpul juga pernah meninggalkan kisah yang sangat menakjubkan di negara Palestina. Abah Guru Sekumpul adalah seorang wali yang dikenal memiliki karomah. Karomah adalah suatu bentuk kelebihan atau kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang berpangkat wali. Masya Allah. Lain halnya dengan mukjizat, yang hanya merinding diberikan saya Allah ya, kepada ya para Allah. nabi dan rasulnya. Membahas tentang sosok Abah Guru Sekumpul, sosok beliau tidak bisa dipisahkan dengan karomah kewalian yang dimilikinya. Sebagai contoh, Abah Guru Sekumpul pernah meninggalkan kisah yang sangat menakjubkan di negara Palestina. Masyarakat Muslim di Palestina menjadi saksi betapa keramatnya sosok Abah Guru Sekumpul. Yang mana, beliau masih ikut memberikan bantuan, bahkan hadir langsung menemui para pengungsi di Palestina. Masya Allah. Padahal, pada waktu itu beliau sudah wafat. Kisahnya bermula pada tahun 2015, antara bulan September sampai November. Saat itu terjadi konflik besar antara Israel dan Palestina. Ribuan warga dulu Palestina lagi ya, berlindung konflik di berbagai dua kamp negara pengungsian, ya. salah Allahu satunya Akbar. ada di Masjidil Aqsa. Setelah konflik selesai, terjadi pertemuan dan dialog antara Kiai Haji Saifuddin Zuri Banjar, atau yang akrab disapa Guru Banjar Indah. Saat itu beliau bertemu dengan imam muda Masjidil Aqsa. Guru Banjar dahulu adalah salah satu murid dari Abah Guru Sekumpul. Pertemuan itu terjadi pada bulan Januari tahun 2016. Saat saya sholat di Masjidil Aqsa, saya bertemu dengan imam muda di Masjidil Aqsa yang pandai berbahasa Indonesia. Wow. Ucap Guru Banjar ketika menceritakan. Karena penasaran dengan kemampuannya yang bisa bahasa Indonesia, Guru Banjar lalu bertanya, "Kenapa Anda bisa berbahasa Indonesia dengan lancar?" Tanya Guru Banjar. Saya bisa berbahasa Indonesia karena saya pernah kuliah mengambil S3 di Yogyakarta.
Jawab Imam Ini Masjidil video Huda renungan Aqsa. ya guys. Perlu diketahui, imam ini adalah imam muda Masjidil Aqsa. Dan imam sebelumnya telah meninggal dunia, karena ditembak oleh pasukan tentara Zionis Israel. Allahu Akbar. Karena bertemu guru Banjar, imam muda Masjidil Aqsa ini kemudian bertanya, "Adakah di daerah Anda ada yang bernama Syekh Zaini Abdul Ghani?" Tanya imam muda tersebut. "Beliau itu guru saya. Beliau sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Syekh Zaini wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Jawab guru Banjar. Mendengar jawaban itu, imam muda tersebut merasa bingung, dan makin penasaran dengan sosok yang mengaku bernama Syekh Zaini. Akhirnya imam muda Masjidil Aqsa itu mengisahkan tentang sosok Syekh Zaini yang bertemu warga Palestina. Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan September 2015, masyarakat Palestina diserang oleh pasukan Israel. Masyarakat lari bersembunyi di bawah tanah yang berada di lingkungan Masjidil Aqsa. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena kondisi perang yang saling menembak antar kelompok. Saat itu tidak ada makanan. Dikarenakan masyarakat tidak mempunyai uang untuk membeli kebutuhan. Di saat yang genting itulah, tiba-tiba datang seorang syekh yang berwajah sangat teduh dengan penuh senyuman. Sosok itu mengaku bernama Syekh Zaini Abdul Ghani dari negara Indonesia. Tepatnya beliau mengaku dari daerah yang bernama Kalimantan Selatan. Wali Allah ya. Syekh itu kemudian memberikan uang yang banyak. Saya pun bingung, demikian juga semua warga Palestina yang mengungsi saat itu. Mungkinkah ada orang asing bisa datang ke Palestina, padahal kantor imigrasi sedang ditutup? Iya ya. Ucap imam muda tersebut dengan keheranan. Keajaiban ya guys. Pada waktu itu, Syekh Zaini kemudian menggandeng tangan imam muda Masjidil Aqsa, dan memberikan uang yang sangat banyak. Jika dihitung dalam bentuk rupiah, uang itu berjumlah kurang lebih sebesar 250 juta. 3 hari kemudian Syekh Zaini datang lagi ke tempat persembunyian kami di bawah tanah. Imam muda Masjidil Aqsa kembali dibuat bingung. Ia sangat penasaran, karena posisi tempatnya tertutup, dan tak bisa diakses oleh orang luar. Susah masuk ya, tapi Syekh tuh boleh ke sana Wahai guys. Syekh, dari manakah Anda bisa masuk ke daerah ini? Tanya imam muda Masjidil Aqsa. Itu semua terserah kehendak Allah. Jawab Syekh Zaini. Lalu Syekh Zaini memberikan uang sebesar 500 juta. Dan uang itu kemudian digunakan untuk membelikan makanan 4.000 kaum muslimin yang masih mengungsi di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Iya Allah, mau Beberapa hari nangis saya ya. kemudian, Syekh Zaini datang lagi dengan memberi uang sebesar 300 juta. Sehingga, total uang yang dikeluarkan Syekh Zaini berjumlah kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. 1 miliar. Mengalami peristiwa janggal tersebut, imam muda Masjidil Aqsa itu tambah menjadi kebingungan, apakah orang ini manusia, malaikat, atau wali Allah. Dari kisah ini, Guru Banjar menjelaskan kepada imam muda Masjidil Aqsa, bahwa sosok Syekh Zaini tersebut adalah Kiai Haji Muhammad Zaini, atau yang biasa disapa Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah seorang guru besar, ulama besar, sekaligus seorang wali Allah yang masyhur dari Kalimantan Selatan. Guru Banjar juga menjelaskan, bahwa para wali itu bisa wujud di mana-mana. Dikarenakan mereka mampu mengikuti ilmunya para nabi. Masya Allah. Para waliullah juga bisa wujud apapun, dan bisa berada dimanapun. Kesaksian Guru Banjar ini menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa para wali Allah itu mempunyai kasih sayang yang luar biasa, walaupun mereka sudah meninggal. Seringkali beliau-beliau mempunyai karomah yang dapat hadir di alam nyata, sebagaimana mereka mengikuti para panutannya, yakni Rasulullah SAW.
Demikianlah kisah karomah dari Abah Guru Sekumpul yang dapat Merinding ya, dirasakan guys. masyarakat Ya Palestina. Allah. Semoga Allah kumpulkan kita dengan para walinya di dunia dan akhirat.